Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi yunzamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinit tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, bil khusus para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah, yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tafsir dari surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 16 ayat 12 yang sudah kita baca dalam pertemuan yang lalu, tentang tanda-tanda keesaan Allah atau wahdaniyah. Tanda-tanda wahdaniyatullah. Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan langit dan bumi ini sendirian tanpa bantuan siapapun. Allah menciptakan segalanya sebelum ada apa-apa. Nah, itu tanda-tanda wahdaniyah atau tanda-tanda keesaan Allah. Setelah Allah ciptakan bumi, kemudian Allah ciptakan langit, dan Allah tentukan setiap langit itu ada urusannya. Setiap langit ada perintah, di mana penghuni-penghuninya di setiap langit ini punya kewajiban untuk melakukan perintah-perintah Allah itu. Ada malaikat yang perintahnya diperintahkan untuk sejak awal penciptaan untuk sujud, ya sujud terus. Yang sejak awal penciptaan diperintahkan buat ruku terus, dan seterusnya. Setiap langit itu ada perintah-perintah Allah, ada urusan-urusan yang harus ditunaikan oleh para malaikat. Ini wahdaniyah atau keesaan Allah. Ini sudah jelas, bukti-bukti ini disampaikan di ayat-ayat sebelumnya, ayat 12 dan ayat sebelumnya. Nah, kepada orang-orang kafir Mekah, karena surat Fussilat ini surat Makkiyah, jadi mukhatab atau orang yang diajak bicara, arah pembicaranya adalah orang-orang musyrik Mekah yang pada waktu itu tidak beriman, orang musyrik Mekah yang pada waktu itu menyekutukan Allah. Nah, kalau mereka nggak mau, kalau mereka ingkar, nggak mau iman, tetap ingkar, bagaimana? Maka di sini dijelaskan di ayat 13 yang kita baca berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud idh ja'atuhumur rusulu min bayni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illallah qalu law syaa rabbuna la anzala malaikah fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Fa in a'radu, maka jika mereka berpaling, ay kufaru Makkah, jika orang-orang kafir Mekah berpaling anil imani, dari keimanan ba'da hadzal bayani, setelah penjelasan yang nyata ini, jika mereka berpaling, faqul, maka katakanlah wahai Muhammad, andartukum, aku peringatkan kalian, khawaftukum, aku takut-takuti kalian, so'iqatan,
petir misla sa'iqati adin, sebagaimana petir yang menimpa kaum Ad wa Samuda dan kaum Samud. Ai adzaban yuhlikuhum, maksudnya siksa yang menghancurkan, yuhlikukum yang menghancurkan kalian, mislal ladzi ahlakahum, sebagaimana azab yang menghancurkan kaum Ad dan kaum Samud. Idh ja'atuhum ar-rusulu, ketika datang kepada mereka para utusan, min baini aidihim, di depan mereka, min khalfihim, dan di belakang mereka, muqbilina alaihim, maksudnya menghadap kepada mereka, wa mudbirina anhum, dan membelakangi mereka. Fakafaru kama sayati, fakafaru, maka mereka kufur, ingkar semua, kaum Ad dan kaum Samud, kama sayati, sebagaimana keterangan yang akan datang. Wal ilhaku fi zamanihi faqatu, dan kerusakan itu fi zamanihi, penghancuran itu fi zamanihi, pada zamannya, faqatu saja. An ai bi an, datang para utusan itu dengan mengucapkan la ta'budu, janganlah kalian menyembah, illallah, kecuali Allah saja. Qalu, maka berkata kaum Ad dan Samud, law syaa rabbuna, jika menghendaki Tuhan kami, jika Tuhan kami mau, la anzala, maka Tuhan kami akan menurunkan malaikat dan malaikat, fa inna bima ursiltum bihi, maka sungguhnya kami terhadap yang kalian, risalah yang kalian bawa, ala zamikum, atas dugaan kalian, kafirun, kami kufur atau ingkar. Kalau sudah dinyatakan bukti-bukti tentang keesaan Allah, bahwa penciptaan langit yang sedemikian agung, penciptaan langit yang tanpa tiang, penciptaan manusia yang sedemikian dahsyat, penciptaan yang asalnya dari satu jiwa atau dari satu orang, kemudian muncul ya berjuta-juta, sekarang konon udah 15 miliar itu. 15 miliar itu asalnya satu. Kalau bapak punya kue misalnya ya, atau punya satu barang, dibagi makin kecil apa makin besar Pak? Kalau dibagi makin kecil, dan pasti bagian-bagiannya nggak mungkin sama dengan yang asalnya. Punya kue inian uli misalnya, uli kan dibagi tuh, ada yang dibagi 16, itu pasti 1/16-nya beda sama yang utuhnya, lebih kecil. Ini asalnya satu, tapi begitu Allah ambil dari yang satu, itu nggak ada yang berkurang, sama. Dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian dari tulang sulbinya Nabi Adam, ini diambil satu, yaitu Hawa. Nah dari Siti Hawa, Nabi Adam dan Siti Hawa muncul anak-anaknya Nabi Adam 40. Dari 40 dan semuanya sampai sekarang 15 miliar. 15 miliar ini semuanya nggak ada yang berkurang. Jadi nggak kayak uli tadi yang kecil-kecil jadi cuma 1/4 atau 1/3, jadi nggak utuh. Kalau ini tetap utuh, tetap jadi manusia. Ini penciptaan manusia yang demikian hebat, penciptaan langit yang demikian agung. Kalau masih tidak percaya juga, kalau masih berpaling juga orang-orang kafir Mekah tentang penciptaan ini, maka katakan kepada mereka Muhammad sebuah peringatan. Saudara sekalian, orang-orang Mekah itu, kafir Mekah pada waktu itu, pada masa Nabi Muhammad, mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu satu. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, ya Allah. Ditanya siapa yang memberikan rizki dari bumi, maksudnya dari tanah, Allah. Tapi kalau sembahyang, kalau urusan ibadah, dia nyembah berhala. Itu orang-orang kafir Mekah. Disuruh tauhid, disuruh mengesahkan Allah, tinggal menyembah berhala, nggak mau. Orang kafir Mekah. Jika berpaling seperti ini, maka katakanlah Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, katakanlah wahai Muhammad, bahwasannya aku memberikan peringatan akan sebuah azab yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad dan kaum Samud ini nenek moyangnya bangsa Arab sekarang. Ya, bangsa Arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang Mekah atau Madinah jalan, orang Mekah terutama itu kalau jalan ke Syam itu sekarang Palestina, Yordania, Suriah, itu dulu sebutannya Syam. Jadi kalau arahnya itu orang Mekah jalan berarti ke utara. Kalau dia jalan ke utara, lewatin Madinah dulu.
lewat Madinah, jalurnya pasti lewat Madinah. Makanya kalau orang Mekah pada waktu itu melakukan perdagangan ke Syam, pasti jalurnya lewat Madinah, walaupun nggak masuk kota Madinah, tapi dekat Madinah. Jadi ada di lingkar luar kalau sekarang gitu ya, ada di satu jalur atau satu garis yang pasti dekat kota Madinah, karena jalannya ke utara. Kota Madinah itu adanya di utaranya Mekah, terus ke Syam. Syam itu terus ke utara terus sampai ke Syam. Sebelum sampai ke Syam, maka di situ mereka akan menemui gunung-gunung, akan menemui bukit-bukit batu, tapi udah ada kamar-kamarnya, udah ada rumah-rumahnya dan bangunan yang megah. Itu sisa-sisa kaum Ad dan sisa-sisa kaum Tsamud. Kalau bapak cari di YouTube ada tuh sekarang. Soalnya oleh pemerintahan Saudi itu sekarang malah dijadikan sebagai objek wisata. Padahal Nabi Muhammad melarang kalau kalian lewat situ maka jangan sedikit pun berpaling kepada situ. Jangan sedikit pun berpaling kepada pemukiman kaum Ad dan kaum Tsamud ini. Kaum Ad dan kaum Tsamud ini nenek moyangnya bangsa Arab yang Allah binasakan. Orangnya gede-gede. Sahabat Ibnu Abbas itu mengatakan kaum Ad itu kira-kira tingginya 60 diro. Satu diro itu kira-kira 50 cm. Satu diro itu segini Pak. Satu diro 50 cm. Berarti kalau 60 diro 50 kali 50 ya? Ya, 50 kali 60. Berarti berapa? 30 meter. Itu yang puntet. 30 meter yang ada ceper. Ya, yang nggak tapi subur dah. Pokoknya yang kurang gizi segitu. Yang kurang gizi itu kira-kira 60 meteran. Itu kaum Ad. Kaum Tsamud juga begitu. Nah, umumnya sekitar 70 meter. Tapi yang paling tinggi itu bisa sampai 100 meter tingginya. Jadi yang paling pendek itu 30 meter, ya umumnya itu 70 meter. Oke, yang paling tinggi kata sahabat Ibnu Abbas, yang paling tinggi itu 100 diro, 150 meter paling tinggi. Paling tinggi 50 meter. Yang tadi yang pendek 30 meter, paling tinggi 50 meter. Gunung-gunung dipahat. Jadi bukan ke toko bangunan beli herbal segala macam, ini mah gunung yang dipahat, bikin kamar sama kaum Ad sama kaum Tsamud. Ini orang-orang atau kaum terdahulu, nenek moyangnya bangsa Arab yang kuat-kuat. Datang kepada mereka nabinya. Kaum Ad itu nabinya namanya Nabi Hud. Kaum Tsamud nama nabinya Nabi Soleh. Itu datang kepada mereka untuk menyatakan, untuk mengajak bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah ta'budu illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau sembah Allah saja. Jangan kalian menyekutukan Allah. Utusan-utusan datang kepada kaum Ad, datang kepada kaum Tsamud, tapi semua utusan ini mereka ingkari. Baik utusan yang datang min baini aidihim wa min khalfihim, baik utusan yang datang di depan mereka maupun di belakang mereka. Maksudnya yang di depan di belakang itu utusan yang datang di depan kaum Ad ya Nabi Hud, yang datang di depan kaum Tsamud Nabi Soleh, atau yang sebelumnya. Maksudnya siapa sebelum Nabi Ad, sebelum Nabi Hud, siapa sebelum Nabi Soleh, sebelum Nabi Hud, sebelum Nabi Soleh, Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Syith, Nabi Idris dulu, Nabi Idris, kemudian Nabi Syith bin Adam, kemudian Nabi Adam. Cuma bedanya memang kalau setelah Nabi Nuh ini sudah ada penyimpangan dalam akidah mereka. Mulai dari zaman Nabi Nuh ini sudah ada orang yang bikin patung, sudah ada orang yang menyekutukan Allah, jadi menyembahnya kepada selain Allah, mulai dari zamannya Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh diutus untuk memurnikan atau untuk mengembalikan keyakinan orang-orang ini. Orang-orang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah
ini dimulai pada masa Nabi Nuh. Sebelumnya masa Nabi Idris, masa Nabi Syith belum ada penyimpangan itu. Mulai dari zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Soleh kepada kaum Tsamud. Ini mengajak mereka untuk kembali kepada tauhid, kembali untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Nah, hadirin sekalian, kalau kaum Ad mendustakan Nabi Hud, kaum Tsamud mendustakan Nabi Soleh, itu sebenarnya mendustakan semua nabi, bukan cuma nabi itu doang. Yang mendustakan Nabi Adam juga mendustakan. Di sini maksudnya menganggap bohong. Kalau kaum Ad menganggap bohong bahwa Hud itu Hud bohong, nabi apaan? Misalnya kaum Tsamud bilang Soleh bohong, itu nabi apaan? Mana ada yang namanya Tuhan, mana ada yang namanya Tuhan satu, namanya Tuhan harus banyak. Misalnya mereka mengatakan seperti itu. Sebenarnya yang mereka ingkari bukan Nabi Hud saja, bukan Nabi Soleh saja. Jadi mereka sebenarnya mengingkari semuanya, semua nabi, termasuk Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena yang dibawa sama. Yang dibawa mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya bawanya sama, yaitu bawa la ilaha illallah, bawanya bawa tauhid tentang keesaan atau wahdaniyatullah. Hakikatnya mereka ini kaum Ad, kaum Tsamud, kelihatannya kaum Ad hanya mendustakan Nabi Hud, kaum Tsamud hanya mendustakan Nabi Soleh, tapi sebenarnya dia mendustakan seluruh nabi. Kayak ini analoginya Pak, contohnya begini, perbandingannya. Ada orang misalnya, dia bawa satu pesan yang sama dari kakeknya. Kata kakeknya, ini jaga masjid misalnya, masjid ini ya buat masjid ini buat orang-orang sholat. Terus diteruskan pesan-pesan ini kepada anaknya, diteruskan lagi pada anaknya. Nah, terus sampai pada satu generasi ini ada yang ingkar, ada enggak, ini masjid jangan dipakai buat sholat, pokoknya dikontrakin aja misalnya, dikontrakan, dibikin kamar-kamar. Nah, sebenarnya dia bukan cuma mendustakan orang yang ada di zamannya, bukan cuma mendustakan saudara yang ngajak kembali masjid dipakai buat sholat, tapi mendustakan semuanya, mendustakan bapaknya, mendustakan kakeknya, mendustakan leluhurnya, karena ajakannya sama, ajakannya ngajak buat ngeramein masjid untuk jadikan masjid sebagai tempat ibadah. Kira-kira perbandingannya seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh setiap kaum mendustakan utusannya, seorang utusannya. Setiap kaum mendustakan utusan pada zamannya, itu sesungguhnya mendustakan semua utusan. Nah, kalau mendustakan semua utusan berarti juga mendustakan Allah. Jadi nggak main-main, yang ditantang sebenarnya bukan manusia, yang ditantang Allah juga. Alasan mereka ini, alasan kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Hud dan kaumnya Nabi Soleh, alasan mereka bahwa nggak ada yang namanya pesan-pesan dari Tuhan. Masa pesan Tuhan turunnya ke manusia, turunnya kepada engkau Soleh, masa Tuhannya pesan dari Tuhan turunnya kepada engkau Hud. Engkau kan sama-sama manusia. Kalau pesan dari Tuhan itu pasti turunnya yang bawa malaikat. Ini kata mereka nih, anggapan salah. Kalau pesannya dari Allah, turunnya pasti bukan ke manusia. Yang bawa pasti bukan manusia, yang bawa malaikat. Karena anggapan mereka manusia itu sama. Manusia itu nggak ada yang boleh istimewa, termasuk nggak boleh bawa pesan Tuhan. Harusnya yang bawa pesan Tuhan malaikat, kata mereka nih, kata mereka. Padahal sebenarnya kalau yang bawa pesan Tuhan itu malaikat, itu malah susah Pak. Susah kita yang turun kepada kita bawa Al-Quran atau bawa ajaran Allah, yang turun kepada kita malaikat. Malaikat nggak makan, maka nggak bakal ada doa Allahumma barik lana. Kenapa orang malaikat nggak makan? Kemudian yang turun kepada kita malaikat. Malaikat itu nggak tidur dan nggak ada capeknya. Nggak bakal ada bismika Allahumma ahya bismika amut, dan nggak ada alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana, nggak bakal ada. Orang malaikat nggak makan, nggak tidur, nggak bangun juga. Maksudnya
nggak bangun setelah tidur, orang kebetulan tidur. Kalau malaikat yang diturunkan oleh Allah kepada kita buat ini menetapkan ajaran-ajaran Allah, maka nggak bakal ada syariat kawin. Ya, malaikat nggak dikawin, kelimpungan orang-orang laki, orang perempuan juga. Gimana ini? Ya akhirnya ya Allah menetapkan, Allah memutuskan untuk risalah kerasulan, ajaran-ajaran Allah, maka yang bawa adalah manusia. Ini sebagai rahmah atau sayangnya Allah pada kita. Kalau yang diturunkan malaikat susah kita. Jadi yang turun harus siapa? Yang turun harus manusia, buat mencontohkan. Manusia ini adalah para nabi. Manusia ini adalah para utusan yang Allah pesankan, yang Allah bawakan misi untuk mengajarkan ajaran-ajaran agama Allah. Dari sini bisa kita pahami bahwa ajaran para nabi terdahulu yang tadi saya katakan sama. Maka kalau ada satu kaum mengingkari seorang rasul, sebenarnya mengingkari semua rasul. Ini sama, yang dimaksud sama ajaran semua rasul, ini ajaran tauhidnya atau akidahnya. Kalau akidah semua sama. Akidahnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang pengen disampaikan oleh seluruh nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, semuanya sama, tidak ada Tuhan selain Allah, nggak boleh menyembah selain Allah. Sama persamaannya dari segi akidah. Adapun syariat boleh berbeda, syariat berbeda, setiap kaum itu berbeda dengan kaum berikutnya. Nabi Adam, syariat Nabi Adam, kalau tauhidnya sama dengan tauhid atau akidah. Kadang saya sebut tauhid, kadang saya sebut akidah. Tauhid itu nama satu prinsipnya, prinsip tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau akidah ilmunya, ilmu akidah. Sama, Nabi Adam membawa tauhid atau membawa akidah yang sama, tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad sama, tidak ada Tuhan selain Allah. Syariatnya beda. Zaman Nabi Adam boleh nikah dengan saudara kandung. Percaya nggak Pak? Zaman Nabi Adam boleh nikah sama saudara kandung. Ya orang nggak ada besan lagi. Ya kan orang bapaknya cuma satu semua. Ya bapaknya Nabi Adam, ibunya Siti Hawa. Mau besanan sama siapa? Orang cuma ada satu doang. Jadi boleh nikah dengan saudara kandung. Syariatnya Nabi Adam. Gimana syariatnya Nabi Muhammad? Boleh nggak? Nggak boleh, haram. Yang nggak boleh pada waktu itu syariat Nabi Adam nikah dengan saudara sepersalinan, satu persalinan, kembar, ya satu persalinan, satu kelahiran kembar nggak boleh. Tapi disilang jadinya. Seperti Habil, kembarannya Habil itu Yahuda, sama Qabil. Qabil itu Iklimah. Qabil nggak boleh nikah sama Iklimah. Qabil harus nikah dengan yang tidak kembarannya. Dengan siapa? Qabil dengan Yahuda, Habil dengan Iklimah, dan seterusnya. Nabi Adam itu anaknya 40, semuanya lahir kembar, pasti ada barengannya. Mungkin kembar 2, mungkin lebih dari 2. Dari 40 anak itu semuanya lahir kembar kecuali satu yang lahirnya sendirian, nggak kembar, namanya Syith, Nabi Syith alaihissalam. Nabi Syith ini yang kemudian jadi nabi dan meneruskan cahaya kenabian. Nabi Syith punya anak lagi nanti. Nah dari anaknya Nabi Syith dipilih lagi. Jadi nggak semua membawa cahaya kenabian. Ada cahaya di jidatnya, bukan cahaya lampu beginian, bukan pilih, bukan kelihatan. Yang bisa ngelihat itu ya orang-orang yang nanti bakal mewariskan. Itu dipilih dari anak-anaknya Nabi Syith. Nabi Syith nanti dari anak yang banyak dipilih satu, dititipkan terus sampai dipilih ke Abdul Muttalib, dipilih ke Abdullah, dipilih ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pindah cahaya itu, cahaya itu pindah sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah ini syariat boleh berbeda, tapi akidah sama. Akidahnya itu pasti la ilaha illallah. Zaman Nabi Musa, perempuan kalau lagi haid, kalau lagi menstruasi, istri misalnya, kalau syariatnya Nabi Muhammad boleh dikumpul nggak Pak? Nggak boleh. Tapi kalau
Ini kalau tidur bareng satu kasur tidur doang boleh ya? Boleh. Zaman Nabi Musa kudu keluar rumah. Jadi perempuan yang lagi haid kudu keluar rumah. Pulangin ke bapaknya kek, ya atau ditumpangin di mana kek, ya numpang berapa hari. Jadi nggak boleh di rumah. Itu syariatnya beda-beda. Kalau tauhid semua sama. Tauhidnya Allah ilaha illallah atau la ta'budu illallah. Mereka kaum Ad, kaum Thamud ini ingkar kepada nabinya. Kaum Ad ingkar kepada Nabi Hud, kaum Thamud ingkar kepada Nabi Soleh. Kelihatannya mah ingkar kepada satu orang, sebenarnya ingkar kepada semua rasul. Karena yang dibawa sama, yang dibawa la ilaha illallah. Alasan mereka ajaran Tuhan itu diturunkan harusnya kepada malaikat, bukan kepada manusia. Ini pemikiran yang salah. Lalu bagaimana nasib kaum Ad? Bagaimana nasib kaum Thamud? Famma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Fa'amma adun, adapun kaum Ad fastakbaru maka sombong, mereka sombong fil ardi di bumi, bighairil haqqi dengan tanpa kebenaran. Wa qalu dan berkata kaum Ad berkata lamma khuwifu ketika mereka diperingatkan bil adabi dengan siksa, mereka kaum Ad berkata man asyaddu minna, siapakah asyaddu yang lebih kuat minna dari kami, kekuatannya, siapakah yang lebih dahsyat kekuatannya dibanding kami, kata kaum Ad. La ahada, maksudnya nggak ada orang sekuat kami. Itu kaum Ad tuh sombongnya. Kana wahiduhum yaqla'us sukhrata, ada wahiduhum satu orang kaum Ad yaqla'us sukhrata, itu bisa mencabut batu al-azimata yang besar, minal jabali dari gunung. Bijak yaj'aluha haitsu yasha, dia bisa memindahkannya haitsu yasha, di tempat yang dia kehendaki. Emang kuat-kuat orangnya. Awalam yarau, apakah mereka tidak tahu? Ya'lamu maksudnya apakah mereka tidak melihat annallaha, bahwasanya Allah alladzi khalaqahum, yang menciptakan mereka, huwa asyaddu minhum quwwah, Allah itu lebih dahsyat dari mereka kekuatannya. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan ada kaum Ad itu terhadap ayat kami, al-mu'jizati maksudnya terhadap mukjizat, yajhaduna ingkar, mereka ingkar. Farsalna maka kami turunkan alaihim atas kaum Ad rihan sorsoron, angin yang dingin dan kuat, sorsoron baridatan syadidata sauti, maksudnya yang dingin dan juga keras suaranya, bila matorin dengan tanpa hujan, fi ayyamin nahisatin pada hari sial atau hari kemalangan, bikasril ha wa sukuniha, bisa dibaca nahisat, bisa dibaca nahsat. Maksudnya apa? Masyumatin, itu hari yang malang, alaihim atas mereka, linudhiqahum agar kami berikan kepada mereka sedikit adzabal khizi, siksa yang rendah, adzulli maksudnya siksa yang rendah, fil hayati dunya, di dunia ini, wala adzabul akhirati akhza, dan sungguh azab akhirat itu akhza, lebih kuat, asyaddu lebih dahsyat, wahum la yunsarun, dan mereka tidak bisa ditolong, biman'ihi dengan mencegah azab anhum dari mereka. Bagaimana kaum Ad? Wa amma Thamudu, adapun kaum Thamud, fahadainahum kami berikan hidayah petunjuk kepada mereka, bayyana lahum tariqul huda, kami berikan pada mereka jalan petunjuk, fastahabbul ama, tapi mereka lebih memilih buta, ikhtarul kufra maksudnya mereka memilih kekufuran, alal huda atas petunjuk, fa akhadathum sa'iqatul adzabil hun, maka menimpa mereka sa'iqatul adzabil hum, petir, sa'iqah itu petir azab yang menghinakan, al-muhini yang menghinakan, bima kanu yaksibun, sebab mereka yaksibuna berbuat, yang mereka perbuat. Wanajjaina, dan kami selamatkan minha dari azab, dari sa'iqah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka orang beriman itu takut Allah kepada Allah Ta'ala.
Nasibnya kaum Ad dan kaum Tsamud setelah mereka ingkar kepada nabinya. Kaum Ad ingkar kepada Nabi Hud, kaum Tsamud ingkar kepada Nabi Soleh. Mereka kaum Ad yang sombong, emang gede-gede. Kaum Tsamud juga gede-gede Pak. Seperti yang tadi sudah saya singgung, sahabat Ibnu Abbas mengatakan tadi 60 ziro itu yang pendek atau 100 ziro yang tinggi. Ini semua kalau diajak untuk mengesahkan Allah, jangan menyembah berhala, jangan sombong, ibadah sembahlah Allah. Sembahlah Allah saja, taatlah kepada Allah. Kalau diajak seperti itu, maka nggak ada yang lebih kuat dibanding kami. Siapa yang bisa menghalangi kami? Biasa kaum Ad itu kalau ya angkat batu sendirian, jadi orangnya aja gede, sekitar 50 meter yang ngangkat batu mah gampang aja, nggak usah pakai alat-alat berat, yang nggak usah pakai beko, nggak usah pakai truk, dia angkat aja pakai tangannya, dipindahin, ya dipahat, dibangun jadi rumah. Mana yang lebih kuat dibanding kami? Kata kaum Ad, orang yang gede-gede. Apakah mereka nggak mikir, kata Al-Quran, apakah mereka nggak mikir bahwa yang menciptakan mereka itu lebih kuat? Kaum Tsamud juga begitu. Kaum Tsamud merasa bahwa mereka paling kuat. Apakah mereka nggak mikir yang menciptakan mereka itu pasti lebih kuat? Sekuat-kuatnya makhluk itu pasti dia waktu baru lahir ya lemah pasti. Waktu dia baru lahir itu pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Jalan manusia aja yang ini manusia kita nih, manusia yang udah ukuran kita, manusia yang udah ukuran akhir-akhir zaman ini kan, kalau 3 bulan udah bisa lari belum Pak? Belum. Kucing 3 bulan udah bisa nyolong, udah jago banget tuh kucing. 3 bulan udah gesit banget, kadang-kadang ikan asin udah dibawa aja sama dia 3 bulan. Lah kita 3 bulan udah bisa apa-apa. Ini ukuran manusia akhir zaman kayak kita. Apalagi kaum Ad yang gede-gede, untuk mencapai usia dewasa kemudian bisa kuat itu pasti lebih lama lagi, ya kira-kira setahun ya, atau 2 tahun. Kalau kita ya setahun itu bisa jalan. Kaum Ad juga begitu, usianya panjang-panjang tapi fase pertumbuhan ya pasti agak lambat, dan pas awal lahir pasti lemah. Mereka lupa, kaum Ad lupa, kaum Tsamud lupa bahwa awal penciptaan itu mereka sangat lemah. Begitu udah kuat, sombong, nggak mau diajak untuk menyembah Allah, nggak mau. Mereka ingkar kepada para nabinya, nggak mau, nggak ingat atau nggak sadar tentang awal penciptaan mereka, kaum Ad dan kaum Tsamud. Kemudian siksanya antara kaum Ad dan kaum Tsamud ya karena besar, nggak ada yang bisa ngelawan dia, maka yang Allah berikan kepada mereka adalah bencana alam. Allah Maha Kuat. Kaum Ad itu ada anginnya itu mulai dari hari Rabu pagi Pak, mulai dari hari Rabu pagi sampai hari Rabu berikutnya, jadi 8 hari 7 malam, 8 hari 7 malam, mulainya dari Rabu sampai ketemu Rebo lagi, cuma Rebo sore habis. Anginnya kencang, cuma nggak ada hujan, angin aja kencang gitu anginnya, suaranya terus dingin, nggak ada yang bisa ngapa-ngapain kaum Ad, semuanya di dalam rumah, saking takutnya itu, dingin itu anginnya. Kaum Tsamud juga begitu. Kalau kaum Tsamud halilintar, kaum Tsamud itu petir atau geledek bahasa orang sini ya, geledek apa geluduk ya, geluduk geledek dah pokoknya. Petir yang menimpa mereka semuanya mati, nggak bisa ngapa-ngapain kaum Tsamud. Ini bukti kebesaran Allah, bukti bahwa Allah Maha Kuat. Sehebat apapun makhluk, manusia yang gede-gede kayak kaum Ad dan kaum Tsamud itu kalau Allah kehendaki hancur. Padahal sudah Allah berikan petunjuk melalui para rasul, para nabi. Allah berikan Thoriqul Huda di sini. Allah berikan jalan petunjuk. Al-Huda yang dimaksud di sini petunjuk. Ada hidayah atau huda, ada taufik. Hidayah sama taufik
sering disebutin tuh sama orang-orang, wabillahi taufik wal hidayah. Ya, taufik sini ada Om Opik. Taufik sama hidayah. Hidayah ada nggak hidayah? Ada hidayat biasanya ya. Hidayat. Bedanya kalau hidayah itu petunjuk, tapi petunjuk yang sifatnya berupa tanda-tanda aja. Ini benar, ini salah. Jangan ke sini. Bahaya. Lurus saja. Itu namanya hidayah. Rambu-rambu lalu lintas itu hidayah, semacam itu. Rambu-rambu lalu lintas, jangan sini perboden, nggak boleh ini buntu. Tetap dia masuk. Nanti di depannya ada tulisan, gue bilang juga apa, buntu kan. Jadi akhirnya nyesel dia balik lagi. Mending kalau begitu. Tapi kalau sampai sono, sampai ujung nggak ada umur, sampai ujung dia mati kan berarti sesat. Nah kalau udah dibilangin, kalau udah diberikan tanda-tanda seperti itu, jangan ke sini, belok kiri, belok kanan. Itu namanya hidayah. Itu sudah Allah berikan kepada kaum Ad, kaum Samud. Sama kepada kita juga begitu. Diberikan hidayah atau tanda-tanda rambu tadi. Rambunya ya harus jalan sini, harus mengikuti para utusan kita, Nabi Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Berarti ibadahnya ikuti Nabi Muhammad. Syahadat, habis syahadat ya kita sholat, suruh sholat, disuruh puasa Ramadan. Itu namanya simbol-simbol atau rambu-rambunya sudah ada. Hidayah. Nah satu lagi taufik. Taufik itu sebenarnya petunjuk juga, tapi dia lebih khusus dan lebih sifatnya lebih spesial. Kalau hidayah orang bisa melihat ini benar, ini salah, ini bahaya, ini manfaat, tapi belum dibimbing, belum dituntun. Nah kalau taufik sudah dituntun. Bapak jalan dari sini ke lewat Gandaria 1. Itu kalau asal di perempatan kan, perempatan lampu merah ada ininya ya, ada penunjuk jalan ya. Pondok Indah, itu namanya hidayah. Pondok Indah, terus sana Blok A, Radio Dalam, itu namanya hidayah. Tapi kalau dari sini diajak sama Pak SP, bonceng saya. Mau kemana Pak? Mau ke Haji Nawi. Gak usah lihat simbol-simbol, gak usah lihat rambu-rambu, bonceng saya antrin. Itu namanya taufik. Jadi taufik itu udah bukan sekedar petunjuk, tapi dibimbing kita. Nah, Allah memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Sudah ada rambu-rambu, udah ada tanda-tanda untuk mereka ikuti. Asal mereka ikut jalannya. Ini harus belok kanan, ini harus belok kiri. Nanti di situ akan Allah berikan lagi taufik. Taufiknya itu dengan dibimbing. Jadi semacam tadi, dibonceng sama orang yang udah tahu. Nah kalau dibonceng sama orang yang udah tahu, insya Allah bakal sampai ke tempat tujuan, nggak nyasar. Ini bedanya taufik dengan hidayah. Taufik itu bimbingan kayak orang yang bukan cuma ngasih petunjuk, tapi udah langsung yuk ikut saya anterin ke tempat. Nah dua-duanya ini al-huda dan juga at-taufik yang Allah berikan kepada orang kafir adalah al-huda, yaitu petunjuk-petunjuk, simbol-simbol atau rambu-rambu tadi. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi lan-nar wa hum yuzaun wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.